Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu lagi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita bertemu dalam mata kuliah yang baru yang masuk pada tahun ajaran 2020-2021. Mata kuliah yang akan kita tempuh yaitu mata kuliah teori ring, di mana di sini kita akan menempuh dalam 3 SKS dengan 16 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Baik, kita langsung saja. Ketika kita mendengar mata kuliah teori ring, maka yang pertama kali muncul mungkin apa itu ring. Jadi apa itu ring? Nah, ring sendiri ini dalam aljabar beberapa referensi atau beberapa dosen ada yang menggunakan istilah gelanggang. Jadi kalau kita konsisten dengan bahasa Indonesia, seharusnya kita gunakan istilah gelanggang. Karena ring ini merupakan bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesianya yaitu gelanggang. Jadi kalau Anda membaca referensi dengan nama ring, maka itu sama saja dengan gelanggang. Gelanggang juga sama saja dengan ring. Nah, apa itu ring? Suatu himpunan, katakanlah sebarang himpunan R. R ini merupakan himpunan tak kosong, jelas. Misal himpunan tak kosong R, himpunan tak kosong dengan dua pengaitan yang merupakan operasi, dengan dua operasi. Misalnya operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Oke, saya garis bawahi dulu, ini tak kosong dan dua operasi. R ini disebut ring atau disebut gelanggang. Disebut ring atau gelanggang jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tentu kalau dia himpunan tak kosong, maka setidaknya harus ada satu anggota dalam R. Itu jelas. Kemudian yang saya garis bawahi kembali adalah operasi. Maka jelas pula bahwa dalam operasi penjumlahan dan perkalian yang melibatkan R, dia harus tertutup. Mungkin bisa dibuka kembali pembelajaran sebelumnya pada teori grup atau struktur aljabar 1. Apa itu operasi? Jadi dalam operasi itu dia harus tertutup. Maka secara mudahnya, atau kalau kita mau tulis, syarat ring salah satunya yaitu dia harus tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya apa? Jika A, B anggota R, gitu. R di sini sembarang himpunan, bukan bilangan real ya. Maka A plus B itu harus ada di R juga. Begitu pula dengan, oke, kita pisahkan dulu satu operasi, yaitu penjumlahan dulu. Jadi syarat ring dia harus tertutup terhadap operasi penjumlahan atau tertutup terhadap operasi yang pertama. Karena ini penjumlahan kita tuliskan pertama. Jadi tertutup terhadap operasi yang pertama. Kemudian syarat yang kedua,
dia harus berlaku asosiatif terhadap penjumlahan. Asosiatif terhadap penjumlahan. Jika ada A, B, C anggota R, maka A plus B plus C itu harus sama dengan A plus B plus C, oke? Nah, ini harus sama. A, B, C-nya anggota R, jelas ya. Yang ketiga, dia harus memiliki identitas penjumlahan. Oke, karena kita menggunakan operasi yang mudah, yaitu penjumlahan, jelas kita tahu identitas dalam penjumlahan adalah 0. Atau kalau misalnya operasinya sembarang, maka kita bisa menyimbolkan identitas tersebut dengan E. Jadi ada E anggota R. Jadi E-nya harus ada di R, di mana A plus E itu harus sama dengan E plus A sama dengan A. Gitu ya. Jadi kalau E-nya sama dengan 0 karena operasi penjumlahan, maka A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kemudian, syarat yang keempat, dia harus memiliki inverse terhadap penjumlahan, masih terhadap penjumlahan. Artinya, setiap A anggota R, setiap anggota di R, gitu ya, itu harus ada tepat satu, katakanlah B misalnya, anggota R juga. Sedemikian sehingga apa? Sedemikian sehingga A plus B itu harus sama dengan B plus A sama dengan identitas. Oke. Jadi ini harus sama dengan identitas. Jadi katakanlah kalau misalnya R-nya itu A-nya itu 1 misalnya, ini R-nya bilangan bulat 1, maka harus ada inverse-nya yaitu min 1 sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan identitasnya karena di penjumlahan maka sama dengan 0. Oke. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah berlakunya hukum komutatif terhadap penjumlahan. Komutatif terhadap penjumlahan. Artinya kalau saya punya A, B anggota R, maka A plus B itu harus sama dengan B plus A. Syarat yang keenam, nah untuk penjumlahan atau untuk operasi yang pertama itu ada 5 syarat. Kemudian syarat yang keenam itu menggunakan operasi yang kedua atau perkalian di sini. Syarat perkalian karena dia operasi maka sama pertama harus tertutup dulu. Tertutup terhadap perkalian. Tertutup terhadap perkalian. Artinya A kali B sama dengan A kali B itu harus anggota L. Kemudian yang ketujuh, kita turunkan dulu papan tulisnya. Yang ketujuh, syaratnya adalah harus berlaku asosiatif terhadap perkalian. Sama juga seperti ini, maka A kali B dikali C itu sama dengan, harus sama ya, dengan A dikali B kali C. Sama seperti syarat yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan, hanya berbeda operasinya saja. Kemudian syarat yang ke-8,
harus ada identitas terhadap perkalian. Identitas terhadap perkalian. Karena kita gunakan operasi perkalian yang sudah jelas, maka identitas terhadap perkalian yaitu kita tahu bersama identitasnya adalah 1. Atau secara umum harus ada katakanlah E gitu ya, identitas terhadap perkalian anggota L, di mana A dikali E itu harus sama dengan E dikali A harus sama dengan A. Sama seperti pada penjumlahan. Nah, syarat yang terakhir yaitu yang ke-9, berlakunya distributif kanan dan kiri. Distributif kanan dan kiri. Artinya kalau saya punya A dikali B plus C, maka ini harus sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ya. Atau kalau saya punya kalau saya punya A ditambah B dikali C, itu harus sama juga AC tambah BC. Gitu ya. Nah, 9 syarat ini harus terpenuhi kalau himpunan R tadi dengan 2 operasi mau dikatakan sebagai ring. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan ring. Oke, atau ke-9 ini bisa kita sederhanakan. Jadi dari syarat 1 sampai syarat ke-5 itu R dikatakan ring jika memenuhi 1, dia merupakan grup Abel atau grup komutatif terhadap penjumlahan atau terhadap operasi yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dia merupakan ring kalau juga memenuhi syarat grup semigroup atau monoid terhadap perkalian. Ini dari syarat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ini kita ambil dari syarat 6 sampai 8. Dan syarat yang ketiga yaitu berlakunya sifat distributif. Kanan kiri ya, distributif. Kanan dan kiri. Jadi ini kata hubungnya dan. Kalau memenuhi kanan saja, kirinya tidak, berarti dia bukan ring. Atau kiri saja, kanannya enggak, berarti bukan ring juga. Jadi harus dua-duanya. Jadi dia harus grup Abel terhadap penjumlahan atau terhadap operasi pertama. Dia semigroup terhadap perkalian atau operasi yang kedua. Dan dia distributif terhadap kedua operasi. Jadi syaratnya hanya 3 kalau mau disederhanakan. Jadi kalau kita melihat sebuah definisi, maka jika tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat definisi tersebut, maka dia bukan apa yang dimaksudkan dalam definisi. Logikanya begitu. Misalnya saja begini, saya punya sebuah mobil, ya anggap saja mobil bagus. Syarat sebuah mobil, suatu kendaraan disebut mobil itu misalnya, syarat suatu kendaraan disebut mobil jika dia lebih dari misalnya 1000 cc bahan bakar ya. Kapasitas mesinnya lebih dari 1000 cc. Syarat yang kedua, dia memiliki 4 roda atau 4 ban.
Itu misalnya. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai atap tertutup misalnya. Atap tertutup. Misalnya kita punya definisi bahwa suatu kendaraan disebut mobil itu memenuhi 3 syarat. Lebih dari 1000 cc, dia punya 4 ban, kemudian atap tertutup. Nah, maka jika saya melihat sebuah kendaraan dengan spesifikasi lebih dari 1000 cc, jika saya melihat sebuah kendaraan dengan spesifikasi mesin lebih dari 1000 cc, kemudian kendaraan tersebut mempunyai roda 3, kemudian atapnya tertutup, yang jadi pertanyaan, apakah kendaraan tersebut merupakan sebuah mobil? Jelas tidak. Kenapa? Karena kita mempunyai definisi atau kesepakatan bahwa yang disebut sebuah mobil, kendaraan merupakan sebuah mobil, itu jika memenuhi 3 syarat ini. Sedangkan yang saya lihat kendaraan tersebut, dia lebih dari 1000 cc, dia atapnya tertutup, tapi bannya hanya 3. Maka kendaraan tersebut bukan mobil. Jelas ya? Jadi, kalau kita mempunyai definisi dan yang kita duga sesuai dengan maksud definisi tersebut, maka harus memenuhi keseluruhan dari persyaratan yang diwajibkan pada definisi tersebut. Harus memenuhi keseluruhan ya, seluruh syaratnya harus terpenuhi. Kalau satu saja tidak terpenuhi, jelas dia tidak termasuk apa yang dimaksudkan pada definisi tersebut. Jelas ya? Jadi gugur satu syarat, jelas bukan yang dimaksud pada definisi tersebut. Begitu pula dengan ring, atau dengan grup yang sebelumnya, atau dengan apapun. Kalau ring, maka suatu himpunan tak kosong R atau suatu himpunan tak kosong apa saja, dia bisa disebut ring kalau memenuhi ke-9 syarat ini. Kalau ada yang tidak terpenuhi satu saja, maka jelas dia bukan ring. Oke, kita akan lihat mana yang disebut, mana contoh ring dan mana yang bukan ring. Kita akan gunakan himpunan-himpunan yang sederhana saja ya. Misalnya kita punya himpunan bilangan bulat Z. Nah, apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian biasa yang biasa kita gunakan merupakan ring? Ya, apakah Z ini merupakan ring? Kita lihat Z ini dengan 9 syarat yang ada pada definisi ring. Yang pertama, pada Z itu berlaku ketertutupan dalam operasi penjumlahan. Jelas ya? Jadi setiap apapun anggota Z kalau dijumlahkan dengan apapun anggota Z lagi, itu pasti hasilnya anggota Z lagi. Nah, itu sudah kita anggap sebagai aksioma atau kita aksiomakan saja bahwa penjumlahan pada Z itu tertutup. Ya, jadi ketertutupannya terpenuhi. Kemudian syarat yang keduanya asosiatif berlaku pada Z juga. Syarat yang ketiganya terdapat identitas jelas pada Z dengan operasi penjumlahan identitasnya adalah 0, berarti ada ya. Jadi kalau identitas itu satu untuk satu himpunan. Jadi karena ada 0 di Z maka dia punya identitas. Kemudian syarat yang keempatnya dia punya inverse terhadap penjumlahan. Z itu ada positifnya, ada negatifnya juga. Maka setiap anggota di Z itu pasti punya
inverse-nya. Sehingga kalau kita jumlahkan satu anggota dengan anggota yang kita anggap sebagai inverse, itu hasilnya akan menjadi 0. Sehingga setiap anggota di Z pasti memiliki inverse. Kemudian syarat yang kelima, penjumlahan di Z itu berlaku komutatif. Artinya kalau kita jumlahkan misal 2 tambah 3 itu akan sama dengan 3 tambah 2. Dan seterusnya. Atau secara umum A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Jadi syarat yang kelima juga terpenuhi. Syarat yang keenam, terhadap operasi perkalian sama, ketertutupannya sudah kita aksiomakan. Jadi kita anggap sebuah aksioma, maka si Z ini tertutup terhadap operasi perkalian. Berapapun anggota Z kita kalikan dengan berapapun anggota Z yang lainnya, maka hasilnya akan ada di Z juga. Kemudian syarat yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian juga terpenuhi. Syarat yang ke-8, identitasnya untuk operasi perkalian di Z itu ada. Yaitu apa? Yaitu 1. Sehingga syarat yang ke-8 juga terpenuhi. Syarat yang ke-9, distributif kanan kirinya juga terpenuhi. Gitu ya. A dikali B tambah C, itu hasilnya AB ditambah AC. Dan yang kirinya juga sama. Sehingga Z merupakan gelanggang karena semua syarat 1-9 ini terpenuhi. Contoh yang lainnya apa? Yang merupakan ring yang lebih luas dari Z yaitu bilangan rasional merupakan ring. Kemudian bilangan real jelas lebih luas lagi. Yang kecilnya aja bagian dari bilangan real Z ini ya. Z ini kan bagian dari bilangan real ya. Itu merupakan ring, apalagi yang lebih luasnya. Kemudian bilangan kompleks, jelas lebih luas lagi dari bilangan real. Ini merupakan contoh-contoh ring. Atau kita punya matriks 2 kali 2 bilangan real. Ini ya kita tuliskan begini saja ya. 2 kali 2. Artinya matriks dengan ordo 2 kali 2. Matriks dengan ordo 2 kali 2 ini merupakan ring. Ini bisa kalian coba buktikan. Kemudian kita buat misalnya himpunan yang sederhana. Katakanlah saya punya himpunan H gitu ya. Saya punya himpunan H, ini isinya 0 saja. Pertanyaannya, apakah H ini ring? Syarat pertama, ketertutupan. Kita tahu anggota H itu hanya ada 1, yaitu 0. Maka setiap anggota H itu, bukan setiap ya, sembarang anggota H kalau kita jumlahkan dengan anggota H lagi, pasti hasilnya adalah 0, di mana 0 ini anggota H. Sehingga syarat pertamanya terpenuhi. Syarat yang kedua, asosiatif. Oke, 0 dibulak-balik saja, maka pasti berlaku asosiatif. Syarat yang ketiga, identitas. Nah, identitas terhadap penjumlahannya apa? 0. 0 ini ada di H enggak? Ada, jelas. Justru satu-satunya anggota H itu adalah 0. Maka dia identitasnya ada, yaitu 0. Kemudian yang keempat, inverse dari 0. Ya, 0 sendiri kan 0 ditambah dengan 0 ini kan sama dengan identitas ya. Ini identitas. Jelas berarti inverse-nya ada gitu. Ini inverse-nya ya, inverse. Setiap anggota H-nya pasti punya inverse. Inverse-nya ya 0 sendiri karena anggotanya cuma 1. Yang kelima, dibulak-balik komutatif jelas 0 tambah 0 sama saja ya. Syarat yang keenam, tertutup terhadap perkalian 0 kali 0 ya sama dengan 0 pasti ya. Berarti ini anggota H juga, maka tertutup. Syarat yang ketujuh, asosiatif sama
bolak-balik juga bagaimanapun 0 kali 0 tetap 0 ya, terpenuhi. Syarat ke-8, nah ini dia. Adanya identitas di H. Identitas perkalian. Kita tahu identitas perkalian umumnya adalah 1. Tapi karena 1 bukan anggota H, tidak ada di H artinya. Tapi bukan berarti H ini tidak memiliki identitas perkalian. Coba lihat di definisi bahwa syarat identitas perkalian itu ada satu bilangan yang merupakan anggota R gitu ya, tertulis di sana. Berarti kalau di sini anggota H, ada satu bilangan yang merupakan anggota H, sedemikian sehingga kalau kita jumlahkan anggota H dengan identitasnya, maka akan menjadi A, atau berlaku juga seperti ini. Dan kita tahu, sorry ya, ini bukan penjumlahan, perkalian ya, maaf, bukan penjumlahan tapi perkalian. Dan kita tahu bahwa 0 itu satu-satunya anggota di H, sehingga 0 yang anggota H dikalikan dengan, kita anggap identitasnya adalah 0 karena tidak ada lagi, maka ini akan sama dengan 0. Sehingga bisa kita katakan bahwa identitas terhadap perkalian di himpunan H ini ya 0 juga. Jadi identitasnya terhadap perkalian adalah 0. Jadi ada, artinya ada, identitasnya ada. Kemudian syarat yang ke-9, distributif kanan kirinya pasti terpenuhi. Karena 0 kalikan 0 berapapun pasti 0. Nah, karena ke-9 syarat ini terpenuhi, artinya H atau himpunan yang isinya 0 saja, itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa merupakan sebuah ring. Nah, yang bukan ring itu apa contohnya? Misalnya gini, saya punya bilangan asli N dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Apakah ini ring? Oke. Kita tahu dia tertutup pasti ya, tertutup ya. Bilangan asli jumlahkan bilangan asli yang positif ya. Pasti bilangan asli juga. Syarat kedua, asosiatif pasti terpenuhi. Syarat yang ketiga, identitasnya. Nah, identitas terhadap penjumlahan di bilangan asli itu tidak ada. Karena 0 bukan anggota bilangan asli. Sehingga ini tidak terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan ring. Oke? Dia bukan ring. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan ring. Atau yang seperti tadi, sebuah himpunan yang sederhana isinya 01 misalnya. Ini juga bukan ring. Kenapa? Karena dia tidak tertutup. Syarat yang pertamanya saja tidak terpenuhi. Misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Sedangkan 2 ini bukan anggota himpunan 01. Bukan anggota himpunan 01. Sehingga dia bukan ring. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah definisi ring. Jadi, harapan saya, rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa mengetahui apa itu ring, seperti apa definisinya, apa syarat-syaratnya, sehingga pada akhirnya bisa membedakan mana yang termasuk pada ring atau gelanggang dan yang mana yang bukan ring, serta apa yang menyebabkan suatu himpunan tersebut bukan termasuk ring. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat ring. Insya Allah akan dibuatkan juga videonya seperti ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar.
Atau bisa juga via email ke email saya guntur@unsur.ac.id atau bisa juga via WA. Sekian video kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.